Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Baik-baik kan, nggih? Semoga mendapat kesehatan semuanya. Sebelum kita mulai masuk ke materi web keempat, dipersilakan untuk berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk web keempat, ini kan web yang terakhir ya. Oke, untuk web keempat ini sebetulnya mereview laporan dari masing-masing mahasiswa. Dan saya lihat mahasiswa belum ada yang mengupload atau mengunggah laporan di bab 1 sampai 3. Betul? Iya kan? Nah, di sini saya mau menanyakan kenapa kok sampai sekarang belum ada yang mengunggah bab 1 sampai 3. Kenapa? Yang sudah-sudah siapa sih? Gimana? Ya, segera ya. Jadi nanti untuk laporannya di bab 1, 2, 3 dulu. Nanti setelah bab 1, 2, 3 nanti saya koreksi, terus kemudian sudah betul, nanti bisa dilanjut ke bab 4, 5, kemudian beserta lampiran-lampirannya. Gitu ya. Jadi sebetulnya di web 4 itu materinya tentang review itu. Tapi karena karena memang belum ada yang mengunggah, jadi saya belum bisa mereview gitu ya. Jadi untuk kali ini saya akan baik, untuk laporan PKP itu ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 beserta lampiran daftar pustaka beserta lampiran-lampirannya. Nah, sebelum menulis bab 1 itu ada halaman judul, ada lembar pengesahan, lembar pernyataan anti plagiasi, daftar isi, sama daftar kata pengantar. Halaman judul itu seperti biasa nanti ada judul, kemudian ada nama, ada NIM, kayak gitu. Kemudian kalau lembar pengesahan ini berisi judul, tanda tangan mahasiswa, dan pembimbing itu saya, supervisor 1. Jadi untuk lembar pengesahan ini nanti bisa langsung ditandatangani oleh mahasiswa, tapi tanda tangan saya kasih ketika laporan sudah selesai. Ketika laporan sudah selesai kan mau diupload nih. Nah, itu baru saya kasih tanda tangan. Kemudian selanjutnya ada lembar anti plagiasi. Lembar anti plagiasi ini berupa lembar pernyataan sesuai formatnya sepertinya sudah ada di e-learning. Kemudian ditandatangani oleh mahasiswa dan bermaterai. Jadi materainya 10.000, atasnya ada tanda tangan. Itu basah. Jadi nanti ketika sudah dikasih materai, ditandatangani, kemudian lalu di-scan. Nah, baru nanti ditempel di Word. Gitu ya. Kemudian setelah ada lembar anti plagiasi, ada daftar isi. Daftar isi seperti biasanya, seperti makalah-makalah biasanya, sesuai sama subbab-subbabnya, halaman-halamannya. Kemudian ada kata pengantar. Kata pengantar berisi ucapan terima kasih dan pernyataan ketidaksempurnaan laporan. Kemudian setelah itu ada latar belakang. Bab 1 itu ada latar belakang. Latar belakang itu isinya apa aja? Ada alasan kenapa dilakukan penelitian PTK atau tindakan kelas.
Kemudian berisi tentang masalah yang sudah diidentifikasi di kelasnya. Jadi apa gunanya refleksi awal di pertemuan pertama itu ditulis di latar belakang seperti apa kondisi di kelas. Kemudian berisi analisis masalah yang dipilih, penyebabnya dari timbulnya masalah itu seperti apa, ditulis secara singkat dan jelas. Jadi penulisan latar belakang ini biasanya ditulis secara umum ke khusus. Jadi jabarkan dulu secara umumnya tentang judul yang Anda sudah tetapkan di rumusan masalah itu, kemudian dikerucutkan menjadi ke khusus. Jadi umum ke khusus, latar belakang seperti itu. Jadi nanti permasalahannya itu di bawah. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah seperti biasa tidak boleh diganti dari refleksi awal. Kita sudah menulis res 1, res 2, itu rumusan masalahnya hanya satu, bagaimana bla 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 bla. Kemudian tujuan itu seperti sama. Tujuan itu turunan dari rumusan, karena rumusannya satu, jadi tujuannya hanya satu. Kemudian masuk di bab 2. Bab 2 itu ada kajian pustaka. Kajian pustaka ini memuat tentang teori-teori. Teori dari mana? Teori tentang apa? Nah, teori ini, rumusan masalah itu kan contohnya meningkatkan kemampuan mengenal angka melalui media apa-apa. Nah, jadi cari teori tentang tentang mengenal angka. Kemudian yang kedua ada media-media apa yang digunakan. Jadi ketika mau mencari teori mengenal angka itu bisa didahului dengan perkembangan kognitif, karena mengenal angka itu kan ikut kognitif. Jadi bisa diawali dari itu, kemudian dikerucutkan ke mengenal angka. Nah, itu setiap subbabnya cari 3 teori. 3 teori, lalu di bawahnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulan ini kesimpulan dari jenengan. Jadi kesimpulan dari mahasiswa. Jadi dari 3 teori itu disimpulkan. Kesimpulannya apa? Jadi setiap subbab itu pasti ada kesimpulannya. Terus, Bu, bagaimana cari teori-teorinya? Silahkan mencari di jurnal-jurnal. Banyak sekali jurnal-jurnal tentang kepautan itu, tentang perkembangan anak itu banyak sekali. Silahkan dicari di Google Scholar. Nanti silahkan di-search, diketik, nanti pasti keluar. Kemudian masuk bab 3. Bab 3 itu pelaksanaan perbaikan. Isinya apa aja? Ada subjek penelitian, kemudian deskripsi per siklusnya seperti apa, kayak gitu. Jadi subjek penelitian nanti ada poin-poinnya, ada lokasi, nama sekolahnya apa, kemudian ada temanya, waktunya, ada waktu pelaksanaannya. Untuk bab 3 ini sepertinya sudah saya kasih contoh, ya kan, formatnya. Silakan nanti dilihat, dipahami. Kemudian masuk ke bab 4. Bab 4 itu juga sudah saya kasih contoh formatnya seperti apa. Jadi bab 3, bab 4 ini kenapa saya kasih contoh? Soalnya nanti kalau misalnya nggak saya kasih contoh, mahasiswa itu bingung. Bingungnya di mana? Nulisnya nanti saya awali dari mana, kayak gitu. Jadi saya kasih contoh saja, nanti silahkan disesuaikan dengan judulnya. Itu mengenai bab 3 dan 4. Kemudian bab 5 ada kesimpulan dan saran. Seperti biasa, kesimpulan itu tentang menjelaskan kelebihan-kelemahan rancangan pembelajaran yang telah disusun berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan. Jadi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan selama 2 pekan, RIS 1 dan RIS 2 itu seperti apa. Kemudian sarannya apa, rekomendasinya seperti apa, itu bisa ditulis di saran. Daftar pustaka itu, kemudian di bawahnya kesimpulan dan saran itu ada daftar pustaka. Daftar pustaka itu rujukan-rujukan yang digunakan mahasiswa dalam penulisan laporan. Nah, ini biasanya kutipan-kutipan yang ada, misalkan di latar belakang ada teori, ada kutipan. Nah, itu
rujukannya ditulis di daftar pustaka. Kemudian di bab 2, karena di bab 2 ini banyak teori, banyak rujukan, nah itu rujukan-rujukannya ditulis di daftar pustaka. Jangan sampai rujukan itu terlewat di daftar pustaka. Kemudian ada lampiran. Lampiran ini juga sudah saya sampaikan di tuab ketiga. Jadi itu materi tentang penulisan skripsi. Jadi saya tidak menjelaskan panjang lebar lagi karena memang sistematika laporan PKP ini sudah saya jelaskan di tuab ketiga. Gitu ya. Di tuab keempat ini saya jelaskan secara singkat saja karena memang tuab 4 ini sebetulnya review dari laporan PKP, tapi sepertinya belum ada, jadi saya tidak bisa mereview gitu loh, apa yang saya mau review gitu. Jadi silahkan kesulitannya apa selama pelaksanaan ini di mata kuliah ini, silahkan disampaikan, tidak apa-apa, kita sharing-sharing aja, sharing-sharing santai gitu ya, monggo. Mungkin Bu Indah Melani mau menyampaikan, masih bingung apa enggak mengenai RIS 2-nya? Ya. 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 Jadi yang jenengan japri saya tadi kan jenengan sudah melakukan RIS 1, ya kan, selama sepekan. Kemudian sudah dikirimkan juga skenario sama refleksinya. Nah, kemudian sudah menuliskan RIS 2-nya. Jadi nanti dari RIS 2 itu kan diturunkan ke RPPH. Nah, silahkan dipraktekkan selama sepekan sesuai dengan RPPH-nya. Gitu ya. Dan jangan lupa nanti di sesi terakhir di video ya. Jadi di video, dalam videonya ada mahasiswa, ada peserta didik, sama ada supervisor 2. Gitu ya. Oke. Enggak apa-apa. Ya. Ya, enggak apa-apa. Yang penting kan ada peserta didiknya. Masalah tempat itu bisa disesuaikan. Ya, sama-sama. Ada lagi? Yang RIS 2 masih ada yang masih proses pelaksanaan persesinya, masih ada yang belum selesai atau sudah selesai. Kalau sudah selesai silahkan nanti dilanjutkan di aktivitasnya ya. Soalnya saya lihat itu kalau yang di sesi-sesikan yang di mata kuliah lain itu kan pakai sesi 1 sampai sesi 8. Nah, minggu ini itu sudah masuk ke sesi 7. Berarti kan minggu depan itu kan sudah masuk sesi ke-8. Nah, biasanya memang mata kuliah PKP ini atau skripsi ini ada perpanjangan waktu. Perpanjangan waktu pun itu juga tidak lama. Biasanya 2 minggu apa 3 minggu, saya juga kurang tahu. Jadi pergunakan waktunya karena memang penulisan
PKP itu tidak singkat karena memang butuh banyak waktu, jadi pergunakan waktunya sebaik mungkin nggih. Takutnya nanti waktunya tidak nuntut. Kalau misalkan sudah selesai menulis laporan bab 1, bab 3, silahkan segera diupload, nanti segera saya reviewnya, kekurangannya di mana, nanti segera bisa direvisi lagi, dan bisa dilanjutkan ke bab 4 dan 5. Dan jangan lupa, jangan copy paste. Jadi nanti kalimatnya silahkan diolah. Masing-masing boleh mencari referensi itu boleh, tapi kalimatnya tolong diolah lagi. Biar tidak terkena plagiasi. Ada Bunda Nadia nggak ini? Ada nggak? Nggak ada. Siapa tadi ya? Bunda Dian? Nggak ada. Oh gitu ya. Bunda Dian ada. Sudah selesai belum Bun? Rius 2-nya? Sudah selesai? Ya, nanti segera ditindaklanjuti nggih. Kemudian Bunda Irnia sudah selesai? Baru selesai. Oke, segera ditindaklanjuti. Bunda Ririn? Bunda Ririn sudah selesai? Oh, yang kemarin itu ya. Sebetulnya itu tuh di sesi terakhir sudah dilaksanakan atau belum sih? Berarti videonya sudah ada. Oh, berarti belum diupload ke YouTube. Oh, jadi nanti silahkan segera diupload ya. Nanti kemudian direvisi di aktivitas berapa itu ya? 6. Ya, biar bisa lanjut ke laporan nanti. Kemudian Bunda Risnawati sudah selesai. Oh, ini sudah masuk di laporan ya. Oh, Bunda Risnawati, Bunda Irma, Bunda Koridotul, Bunda Mai ini harusnya sudah masuk di laporan. Tapi saya tunggu-tunggu kok belum ada yang upload. Mungkin masih sibuk ya, sibuk karena memang Hari Raya Idul Adha. Iya. Oh iya, karena memang tugas 3 itu kebanyakan buat video ya. Ya, memang karena memang di mata kuliah di tugas 3 itu kebanyakan memang buat video sih. Iya, nggak apa-apa. Bunda Koridatul Husni gimana? Ada kesulitan mengenai penulisan laporan? Tapi sudah proses. Sampai bab berapa? Masih bab 1. Oke. Segera ya. Jadi kalau sudah masuk ke laporan nanti silahkan segera dikerjakan. Saya tunggu. Kemudian nanti saya review gimana kurangnya, nanti direvisi. Karena memang biasanya sepengalaman saya penulisan laporan ini revisi itu tidak hanya 1 kali 2 kali, biasanya memang beberapa kali. Ya karena memang keterbatasan kita tatap muka, keterbatasan kita berkomunikasi, jadi membuat mahasiswa itu kadang masih bingung. Kalau itu saya maklumi ya, memang seperti itu. Tapi saya sarankan, saya berharap nanti ketika sudah saya review,
revisinya bagian mana segera ditindaklanjuti ya. Oke. Selain itu masih ada kesulitan mungkin yang lain, monggo disampaikan. Sambil menunggu saya absen dulu ya. Bunda Koridotul ada, Bunda Indah Melani ada, Bunda Irma ada, Bunda Mai ada nggak? Bunda Mai Janatun? Oh tadi yang WA belum bisa masuk tadi ya. Kemudian Bunda Irnia, Bunda Doreta ini nggak pernah ada. Bunda Risnawati, Bunda Risnawati ada? Ada nggak ini? Nggak ada. Oh ada. Bunda Nurjana ada. Bunda Selfie ini nggak pernah ada. Bunda Ririn, Bunda Dian, Bunda Nadia, Bunda Nadia ada? Enggak ada. Tadi itu sepertinya balas WA baik Bu gitu. Ada ya? Oke. Nah, gimana Bunda, masih ada yang mau ditanyakan? Monggo, waktunya masih banyak. Oh iya. Oh, yang dibahas sama seperti di web 3. Kan web 3 membahas sistematika laporan. Di web 4 kan harusnya mereview laporan, tapi karena memang mahasiswanya belum ada yang mengunggah laporan, jadi ya saya nggak bisa mereview. Akhirnya saya mengulang kembali materi yang kemarin. Gimana? Ya, jadi memang kan ini sebetulnya kan masuk di sesi ke-7. Kalau yang di sesi 1 sampai sesi 8 belum. Kita kan pakai aktivitas kan. Ini tuh sudah masuk ke sesi 7. Minggu depan itu sudah
Sesi 8 itu sudah terakhir. Nah, biasanya laporan PKP ini atau skripsi ini ada tambahan waktu, tapi tambahan waktunya berapa lama saya juga belum tahu karena memang belum ada arahan atau pemberitahuan dari pimpinan. Jadi seenggaknya segera dikerjakan biar tidak apa ya, biar tidak terlambat, itu gitulah intinya. Bunda Mai kan sudah masuk ke laporan kan? Iya. Gimana? Bingungnya di mana? Oh iya sih. Kalau di deskripsi itu, kalau AI sepertinya belum dimasukkan penskoran kelulusan. Yang dimasukkan itu di similar. Nah itu, kalau AI-nya belum. Tapi kalau di Ariel nggak tahu sih, cuma yang di mata kuliah kita ini belum. Iya sih, tapi itu bukan menjadi syarat kelulusan. Yang menjadi syarat itu di similarity-nya. Ini tanggal 20 bulan depan itu ya. Jadi sebenarnya saya tuh juga was-was kenapa kok mahasiswaku ini belum ada yang masuk di laporan kayak gitu loh. Harusnya kan minggu-minggu lalu itu sudah mulai proses laporan. Nah, ini kenapa mahasiswaku sampai sekarang bahkan minggu depan itu sesi 8 itu sudah mulai. Berarti kan tinggal seminggu lagi, semingguan lagi itu kan sudah selesai perkuliahan tuton. Kenapa mahasiswaku ini di bab 1 sampai bab 3 ini kok belum ada yang itu? Makanya saya tuh sedikit was-was aja. Kenapa kok mereka masih santai-santai kayak gitu loh. Jadi, mm, oh, mm, oke. Ya, jadi nanti silahkan yang sudah masuk ke laporan PKP, silahkan segera dikerjakan. Sebisa mungkin nanti segera dikirim, nanti saya reviewnya gimana-gimananya, nanti silahkan direvisi kembali. Temennya jenengan itu dapat terakhir tanggal 20 itu dari mana? Dari tutornya? Oh iya, mungkin kali ya. Jadi segera ya, karena memang kayak saya feelingnya itu bulan Juni itu mungkin sudah harus selesai, tapi nggak tahu tanggalnya berapa. Mungkin di akhir minggu ketiga itu selesai gitu loh. Takutnya nanti kalau jenengan masih diundur menunggu temennya kok ini belum, masih belum. Takutnya nanti waktunya nggak nuntut kayak gitu loh. 29 berarti kan masih di bulan depan kan. Nah, feelingku itu masih di bulan depan itu masih ada waktu. Jadi silahkan dipergunakan sebaik mungkin kayak gitu. Jangan sampai terlewat di bulan Juni akhir, minggu akhir. Yang jaga nih kalau misal tiba-tiba peraturan atau pengumumannya keluar,
kalian belum selesai kayak gitu loh. Takutnya kan gitu. Gimana? Masih ada yang kesulitan dalam pelaksanaan RIS maupun penulisan laporan? Silahkan disampaikan saja, mumpung kita masih ada waktu di web 4 ini, karena memang setelah ini kan sudah tidak ada web sampai web 4 kayak gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada kesulitan bisanya lewat via WA. Saya tunggu ya gimana kesulitannya, silakan disampaikan. Gimana? Mm-mm. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Iya, nggak apa-apa. Jadi kan jenengan cuma apa ya, kendala di stempel kan, nunggu masuk. Jadi itu hari hari ini, hari Minggu, Senin itu bisa nyicil buat nulis laporan. Ya, gimana? Tidak ada yang ditanyakan lagi? Atau sudah memang tidak ada kendala dalam pelaksanaan siklus maupun penulisan laporan? Tidak. Kalau tidak, saya akhiri webnya. Gimana? Iya, diakhiri. Gimana, Bunda? Kalau memang mau diakhiri ya nggak apa-apa, saya akhiri. Kok diam-diam saja? Gimana? Nggak apa-apa, kalau misalkan ada kesulitan disampaikan saja. Kalau memang tidak ada ya saya akhiri, daripada kita saling-saling bengong, nggak tahu mau ngapain kayak gitu loh, ya kan? Jadi saya akhiri. Gimana? Ya, daftar pustaka itu bisa dilampirkan, bisa tidak, atau dilampirkan di akhir bersamaan dengan bab 45 itu nggak apa-apa. Jadi nanti ketika sudah bab 1, 2, 3 selesai, nanti kan mengerjakan di 45. Nah, itu jangan lupa bab 1 sampai bab 3-nya dilampirkan juga, jangan sampai terpisah. Nanti kalau terpisah saya nggak tahu awalnya dari mana. Gitu.
Gimana? Tidak? Jika tidak, web 4 ini saya akhiri, karena web 4 ini web yang terakhir. Saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya jika selama web 1, web 2, web 3 saya ada salah kata, ada salah tingkah, mohon dimaafkan. Kemudian saya berharap mahasiswa di kelas saya menuntaskan mata kuliah ini dengan mendapatkan nilai yang terbaik. Semoga penulisan laporan ini diperlancar, dipermudah, kemudian similarity-nya juga rendah, dan segera menyelesaikannya dan punya semangat yang betul-betul biar bisa menyelesaikan mata kuliah PKP atau skripsi ini. Saya akhiri, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakanlah Bunda. Oke.